dan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah adalah orang pertama yang akan memberikan syafaat nanti di yaumul qiyamah kepada umatnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana awwalu syafi yaumal qiyamah." Aku adalah orang pertama yang akan memberikan syafaat di hari kiamat nanti. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, khatib senantiasa mengingatkan, wabil khusus buat diri khatib pribadi dan umumnya kepada kita semua sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, agar dalam kehidupan kita yang serba singkat ini, yang serba instan ini, kita dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas ibadah kita, keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi sekarang kita berada di bulan Sya'ban. Akhir daripada bulan Sya'ban, sebentar lagi puasa. Kurang lebih 9 atau 10 hari lagi. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan dengan bulan yang penuh dengan magfirah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wasiat takwa adalah wasiat kepada kita semua. Karena takwa merupakan bekal utama. Karena takwa merupakan bekal terbaik. Tidak ada bekal yang lebih baik daripada takwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 197, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Bekalilah diri kita masing-masing. Setiap orang sibuk dengan bekalnya masing-masing. Secara personal, tidak ada yang diwakili, tidak ada yang dititipkan. Oleh karena itu, sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah, dalam artian imtisalu awamirillah, yaitu melaksanakan perintah Allah, wajtinabu nawahi, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hambanya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sebuah tema yang sangat luar biasa, yaitu indama takunul insan roisan. Ketika seorang menjadi tokoh, bahwa dalam kamus besar bahasa Indonesia, yang namanya tokoh adalah orang yang terpandang, orang yang terkemuka. Secara perspektif sosiologis, orang yang punya strata lebih tinggi. Maka bagaimana seorang tokoh ini berperan? Karena dengan ketokohannya dia harus memberikan, yang pertama adalah seorang tokoh harus memberikan keteladanan yang baik. Apapun ucapannya, apapun perbuatannya, semuanya itu harus mengandung hikmah, harus mengandung ajakan kepada kebaikan, kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sangat luar biasa. Ketika seseorang sudah menjadi tokoh, apalagi tokoh agama, tokoh masyarakat, di situ terletak tanggung jawab yang sangat besar. Bukan berarti adanya label tokoh dia menjadi bangga, bukan. Justru ini menjadikan apa? Beban. Justru ini amanah yang besar. Ketika Umar ibn Khattab mendapatkan menjadi seorang tokoh di Khulafaur Rasyidin, beliau menangis. Karena kenapa? Tanggung jawab yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada rakyatnya, kepada umatnya. Hadirin
sidang Jumat yang berbahagia, maka seorang tokoh sejatinya harus memberikan keteladanan, harus memberikan kebaikan, dan harus yang baik-baik. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Kemudian yang kedua yang harus dimiliki oleh seorang tokoh, yaitu senantiasa seorang tokoh yang sudah diangkat di antara komunitasnya, yang sudah dieluk-elukan, maka dia harus bisa menepati daripada janjinya. Karena janji itu adalah hutang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aufu bil ahdi, innal ahda kana mas'ula." Di dalam surat Al-Isra ayat 39. Wa aufu, dan berjanjilah dan tepatilah janji. Karena apa? Innal ahda kana mas'ula. Sesungguhnya janji itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Ada konsekuensinya. Maka kalau kita berjanji, apalagi ini seorang tokoh yang dihormati, yang disegani sebagai public figure, maka dia harus bisa menepati daripada janji-janjinya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Begitu besar ketika seorang tokoh mangkir, khianat daripada janji-janjinya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Kemudian yang berikutnya yang harus dimiliki oleh seorang tokoh, yaitu harus memberikan kemudahan, memberikan kabar gembira. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yasiru," permudah, "wala tu'asiru," jangan dipersulit. "Basyiru," berikan kabar gembira, "wala tunafiru," jangan ditakut-takuti. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Ketika seseorang itu menjadi tokoh, maka disematkan tanggung jawab yang besar. Kita harus bisa memberikan gembira, harus bisa menyenangkan seseorang. Karena menyenangkan seseorang itu termasuk ibadah. Dengan langkah-langkah yang konkret. Jangan harap-harap cemas. Apalagi menakut-nakuti. Nauzubillah. Berikan kemudahan. Yuridu bikumul yusr. Allah menghendaki kemudahan, bukan kesulitan. Memang ada kesulitan, tapi setelah kesulitan, inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan ada kemudahan. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Kita dalam kondisi bagaimanapun, tetap dalam kondisi mudah, dalam kondisi gampang, dalam kondisi sulit, kita harus tetap istiqomah. Kita harus tetap beribadah. Kita harus tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Kemudian yang harus dimiliki ketika seseorang menjadi tokoh, yaitu memotivasi kebaikan, memberikan training, memberikan contoh, memberikan solusi. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Karena Islam ini datang memberikan kabar gembira. Islam ini datang ke tengah-tengah kita, memberikan kedamaian dan lain sebagainya. Bahkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Adanya Rasulullah membawa misi-misi dakwah ini ke muka bumi ini untuk menjadi rahmatan lil alamin. Semua umat manusia, semua umat beragama merasakan. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Itu yang harus dimiliki oleh seorang tokoh. Adapun yang diwaspadai